Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan terkait contoh permasalahan metode simplex, yang mana video ini kami buat sebagai syarat untuk menempuh mata kuliah riset operasi dengan dosen pengampu Bapak Abdul Rizky SSI MSI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lailatul Komariah dengan NIM 191810101005 dan rekan saya Tasya Anindya Rahma dengan NIM 1918101031. Sebelum kita membahas contoh permasalahan metode simplex, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu metode simplex. Metode simplex merupakan suatu penyelesaian dalam program linear dengan jalan mencari penyesuaian yang layak dengan mengembangkan pemecahan sampai diperoleh penyelesaian yang optimal. Metode ini biasa menggunakan dua variabel atau lebih. Misalnya, sebuah perusahaan mempunyai dua jenis barang. Dua barang itu mempunyai keuntungan dan biaya produksi yang berbeda. Untuk mencari keuntungan yang besar dan biaya yang kecil, maka kita dapat menggunakan metode simplex. Metode simplex berguna untuk menghasilkan nilai fungsi tujuan yang lebih baik. Metode simplex pada dasarnya menggunakan dua kondisi. Yang pertama yaitu kondisi optimalitas, menyatakan bahwa penyelesaian optimal adalah yang paling baik, dan kedua yaitu kondisi viabilitas atau layak, menyatakan bahwa solusi yang akan dioptimalkan adalah solusi layak dasar. Untuk lebih jelasnya, berikut akan diberikan contoh permasalahan dan langkah untuk menyelesaikannya menggunakan metode simplex. Berikut ini, kami akan memberikan suatu contoh permasalahan maksimasi menggunakan metode simplex. Diketahui, suatu perusahaan keripik kentang Kemripik membuat dua macam keripik, yaitu keripik nikmat dan keripik enak, yang setiap kilonya atau 10 kemasan dijual Rp130.000 dan Rp120.000. Dalam setiap kali produksi, disediakan paling banyak 4 kilogram kentang mutu sedang dan 4 kilogram kentang mutu super. Untuk membuat keripik nikmat, dibutuhkan 1 kilogram kentang mutu sedang dan 4 kilogram kentang mutu super. Untuk membuat keripik nikmat, dibutuhkan kentang mutu sedang sebanyak 4 kilogram dan kentang mutu super sebanyak 1 kilogram. Lalu, berapakah keripik kentang nikmat dan keripik enak yang harus dibuat agar diperoleh keuntungan paling banyak? Jika diketahui biaya pembuatan masing-masing keripiknya, yaitu Rp100.000 per kilogramnya. Setelah diberikan contoh permasalahan terkait dengan metode simplex, tadi yang telah dibacakan oleh rekan saya, di sini kita bisa mendapatkan beberapa program linear dan penjelasannya dapat dilihat pada slide. Karena masing-masing biaya pembuatannya 100.000 per kilogram dan keripik nikmat dijual seharga 130.000 dan keripik enak 120.000, maka dari harga tersebut dapat diperoleh keuntungan sebesar 30.000 untuk keripik nikmat dan 20.000 untuk keripik enak. Nah, kita misalkan terlebih dahulu variabel X1 merupakan keripik kentang nikmat dan X2 merupakan keripik kentang enak. Maka dapat diketahui fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 30.000 X1 plus 20.000 X2. Jadikan sebagai catatan bahwa permasalahan kita di sini yaitu maksimasi. Dengan fungsi batasan, X1 plus 4X2 kurang dari sama dengan 4, 4X1 plus X2 kurang dari sama dengan 4, X1, X2 lebih besar dari sama dengan 0. Mengapa dapat dihasilkan ketidaksamaan seperti itu? Karena pada permasalahan tadi sudah dijelaskan bahwa untuk membuat keripik kentang nikmat diperlukan 1 kg kentang dengan mutu sedang dan juga 4 kg kentang dengan mutu super. Untuk membuat keripik enak, yaitu diperlukan 4 kg kentang dengan mutu sedang dan 1 kg kentang dengan mutu super. Setelah itu, untuk langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama, kita ubah terlebih dahulu fungsi tujuan dan batasannya menjadi bentuk standar.
Dengan fungsi tujuan yaitu maksimumkan Z sama dengan 30.000 dikali X1 plus 20.000 dikali X2 plus 0S1 plus 0S2 sama dengan 0 menjadi Z dikurangi 30.000 dikali X1 dikurangi 20.000 dikali X2 dikurangi 0S1 dikurangi 0S2 sama dengan 0. Dengan fungsi batasannya, karena fungsi batasan berupa pertidaksamaan, maka cara merubahnya ke bentuk implisit yaitu dengan menambahkan variabel slack. Jadi S1 dan S2 tadi pada fungsi tujuan itu merupakan variabel slack yang didapatkan dari fungsi batasan. X1 plus 4X2 plus S1 sama dengan 4. 4X1 plus X2 plus S2 sama dengan 4. X1, X2, S1, S2 lebih besar dari sama dengan 0. Setelah mengubah fungsi tujuan dan fungsi batasannya ke dalam bentuk standar, langkah selanjutnya yaitu memasukkan angka-angkanya ke dalam tabel simplex. Nah, di sini terdapat 4 variabel yaitu X1, X2, S1, S2. Dan koefisien dari fungsi tujuannya atau CJ yaitu 30.000, 20.000, 0, 0. Nah, sekarang kita akan memasukkan fungsi batasannya yaitu X1 dengan 14, X2 41, S1 10, S2 01, dan ruas kanan atau RHS 44. Lalu, kita akan menentukan basisnya, yaitu dengan cara melihat di sini mana yang merupakan matriks satuan. Nah, di sini matriks satuannya terdapat pada S1 dan S2, yaitu 1001. Maka basis awalnya yaitu S1 dan S2 dengan koefisien basisnya yaitu 00. Langkah selanjutnya yaitu mencari nilai ZJ min CJ dengan cara yang pertama yaitu 0 dikali 1, 0. 0 dikali 4, 0 dikurangi dengan CJ-nya yaitu 30.000 menjadi min 30.000. Dan untuk yang kedua yaitu dengan cara yang sama 0 dikali 4, 0. 0 dikali 1, 0 dikurangi dengan CJ-nya yaitu 20.000 menjadi min 20.000. Nah, dengan cara yang sama, S1 dan S2-nya ini kita dapatkan 0, 0. Lalu, untuk mendapatkan nilai Z-nya, dengan cara 4 dikali 0, 0. 4 dikali 0, 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita mencari kolom pivotnya. Nah, karena fungsi tujuannya memaksimumkan, maka kita cari nilai ZJ min CJ-nya yang paling negatif, yaitu di sini dapat kita lihat yang paling negatif adalah min 30.000 yang terletak pada kolom X1. Maka kolom X1 ini merupakan kolom pivot. Nah, langkah selanjutnya yaitu mencari nilai rasio dengan cara membagi ruas kanan dengan elemen kolom pivotnya, yaitu 4 dibagi 1 didapatkan 4, 4 dibagi 4 didapatkan 1. Nah, kita akan menentukan nilai rasio yang paling terkecil namun non-negatif. Nah, di sini didapatkan yaitu 1 yang terletak pada baris kedua, sehingga baris ini merupakan baris pivot. Setelah didapatkan kolom pivot dan baris pivot, nah, kita akan mengganti basis S2 ini menjadi X1. Nah, bagaimana cara menggantinya? Yaitu kita akan mengganti kolom X1 ini ke dalam bentuk matriks satuan, yaitu dengan 0, 1, 0. Lalu bagaimana cara menggantinya? Kita akan menggunakan operasi baris elementer dengan menggunakan metode Gauss-Jordan. Untuk operasi yang pertama, kita akan mengoperasikan baris yang kedua. Nah, 4 dikali 1/4 hasilnya 1. Kemudian 1 dikali 1/4 hasilnya 1/4, 0 dikali 1/4 hasilnya 0, 1 dikali 1/4 hasilnya 1/4. Kemudian ruas kanannya juga kita operasikan yaitu 4 dikali 1/4 hasilnya akan 1. Nah, setelah
angka 4 ini berubah menjadi 1, kita akan merubah 1 menjadi 0 dengan operasi yang kedua berikut ini, yaitu min B2 plus B1. Nah, min B2-nya kita menggunakan baris yang kedua yang terbaru, yaitu min 1 ditambah 1, maka didapatkan 0. Kemudian min 1/4 ditambah 4 sama dengan 15/4, 0 ditambah 1 sama dengan 1, min 1/4 ditambah dengan 0, min 1/4. Begitu pula dengan ruas kanannya, kita akan mengoperasikannya, yaitu min 1 ditambah 4 sama dengan 3. Setelah mengubah X1 menjadi matriks satuan, yaitu 0, 1, 0, kenapa di sini 0? Karena basis S2 telah diubah menjadi X1, sehingga koefisien basisnya juga berubah menjadi 30.000, sehingga nilai ZJ min CJ-nya didapatkan dari 30.000 dikurangi 30.000 sama dengan 0. Nah, untuk nilai ZJ min CJ X2-nya dengan cara yang sama, 0 dikali 15/4 0, 30.000 dikali 1/4 7.500 dikurangi 20.000 sama dengan min 12.500. Untuk S1 dengan cara yang sama, 0 kali 1 0, 30.000 kali 0 0, didapatkan 0. Untuk S2-nya dengan cara yang sama, yaitu 0 dikali min 1/4 0, 30.000 dikali 1/4 7.500. Untuk nilai Z-nya kita dapatkan dengan cara yaitu 3 kali 0, 3 ditambah dengan 1 kali 30.000 sama dengan 30.000, sehingga Z-nya yaitu 30.000. Nah, langkah selanjutnya, karena di sini tabelnya belum optimal, maka kita mencari kolom pivotnya. Dengan cara yang sama, kita akan mencari nilai ZJ min CJ yang paling negatif, yaitu min 12.500 yang terletak pada kolom X2, sehingga kolom X2 ini merupakan kolom pivot. Nah, langkah selanjutnya yaitu mencari nilai rasio dengan cara membagi ruas kanan dengan elemen kolom pivotnya, yaitu 3 dibagi 15/4 didapatkan 4/5, 1 dibagi 1/4 didapatkan 4. Lalu kita memilih nilai rasio yang paling terkecil atau non-negatif, yaitu didapatkan 4/5 yang terletak pada baris pertama. Setelah kita menemukan kolom pivot dan baris pivot, kita akan mengganti basis S1 menjadi X2, yaitu dengan cara mengubah kolom X2 ini ke dalam bentuk matriks satuan, yaitu 1, 0, 0, dengan cara operasi baris elementer seperti berikut ini. Baris 1 dikali dengan 4/15, yaitu 15/4 dikali 4/15, yaitu 1. Kemudian 1 dikali 4/15, 4/15, dan 1/4 dikali 4/15, yaitu min 1/15. Kemudian ruas kanan juga dioperasikan, yaitu 3 kali 4/15, didapatkan 4/5. Setelah 15/4 ini berubah menjadi 1, kita akan mengubah 1/4 ini menjadi 0 dengan operasi yang kedua, yaitu baris ke-1 dikali dengan min 1/4 ditambah baris yang kedua, yaitu 1 dikali min 1/4 ditambah 1/4 menjadi 0. Begitu pula dengan S1 dan S2. Untuk S1, karena tadi ini menjadi 4/15, sehingga 4/15 dikali min 1/4 ditambah 0, hasilnya min 4/15. Dan kemudian untuk S2 ini karena di sini tadi berubah menjadi min 1/15, sehingga min 1/15 dikali min 1/4 ditambah dengan 1/4, hasilnya 4/15. Kemudian untuk ruas kanannya sama, kita juga operasikan, yaitu karena di sini tadi 4/5, maka 4/5 dikali min 1/4 ditambah dengan 1. Peroleh hasilnya yaitu 4/5. Untuk hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Karena basis S1 sudah diganti dengan X2, maka koefisien basisnya juga berubah menjadi 20.000, sehingga dapat dihitung nilai ZJ min CJ-nya yaitu 20.000 dikali 1 dikurangi dengan CJ-nya yaitu 20.000, sehingga nilainya sama dengan 0. Untuk S1 dan S2-nya dengan cara yang sama didapatkan nilai ZJ min CJ-nya yaitu 3.333,33 dan 6.666,66. Untuk nilai Z-nya diperoleh dari 20.000 dikali dengan 45 ditambah dengan 30.000 dikali 45 sama dengan 40.000. Karena pada baris ZJ min CJ sudah tidak ada yang bernilai negatif, maka tabel tersebut sudah optimal dengan nilai X1-nya 45, X2 45, S1, S2 sama dengan 0, dengan nilai Z-nya yaitu 40.000. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode simplex maksimasi, dapat disimpulkan bahwa agar diperoleh keuntungan paling banyak dengan biaya pembuatan masing-masing keripik sebesar Rp100.000 per kilogramnya, maka keripik nikmat dan keripik enak yang harus dibuat yaitu masing-masing sebanyak 4/5 kg dengan keuntungan maksimumnya sebesar Rp40.000. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.